Jangan-jangan kamu berantem lagi sama anak motor ya? Iya. Mama kemana aja sih dari tadi? Ada di sini, Nak. Orang ini tuh lebamnya udah dari tadi, Ma. Masa? Kok Iya. Mama nggak tahu ya, Nak? Masa sih? Sibuk kerja sih. Nyindir. Bira. Iya, Nya. Bira, tahu nggak? Udah ada lebam dari tadi di tangannya, Boy. Enggak, Nya. Orang Bibi tadi sama Diman yang waktu nyamperin dan Boy. Kayaknya tangan gue udah gak sakit lagi. Apa berkat dipijit sama Reva kali ya? Pelan-pelan dong di sini nih. Ya udah diem aja. Masih sakit? Yah, lu mau gua bukain. Gue bisa sendiri kali. Gue serius loh, Boy. Serius? Gue juga serius kok. Serius apaan coba? Ya, gue serius kalau gue sayang sama lo. Ih, Sesuai aturannya geng anak menteng, kalau ada anggota yang berkhianat, dia langsung dikeluarin dan motornya langsung disita. Dia mengkhianati geng menteng? Maksud lo? Si Sabrina ketahuan kalau udah mau nolongin lo kemarin latihan motor cross, Boy. Aduh, kenapa Sabrina nggak ngasih tahu ke gue ya dari awal? Dan gue nggak nyangka, Mon, kalau resikonya bakalan seberat ini. Kasihan Sabrina. Kayaknya gue harus bantuin dia buat dapetin motornya. Papa kenapa? Ini kerjaan emang Diman, Boy. Papa kan so fitness gitu. Terus minta teh seger sama Mang Diman. Mang Diman malah kasihin Papa itu teh asin, dingin, obatnya si Sri. Wah, kalau orang olahraga itu fitness, minumnya tuh air putih bukan minum teh, Pak. Oh gitu ya, Boy? Iyalah. Ya udah, Pak, kalau gitu Boy berangkat dulu ya. Hah? Ada urusan penting, Pak. Oh gitu? Ya udah, jangan malam-malam ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagas, kamu tahu, saya sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu tidak memberi kabar kepada saya atau sama istri saya? Kalau Reva sudah pergi dengan Boy. Dan kenapa juga? Kamu saya teleponin, kamu nggak angkat-angkat. Itu kenapa, hah? Maaf, Pak, Bu. Selagi saya tugas, HP saya di silent. Oke, sekarang bagaimana keadaan Boy? Maksud saya Reva, kenapa dia pulang naik taksi bukan sama supirnya Bapak? Tadi saya hajar Boy. Cuma karena banyak orang saya nggak enak, jadi saya berhenti untuk hajar dia. Apalagi non Reva, selalu teriak-teriak minta tolong. Saya tidak mau disangka orang jahat, makanya saya membiarkan mereka untuk pergi, Bu. Pak. Kamu? Kamu ngajar Boy? Kamu tuh... Kenapa? Enggak, Mas. Maksud saya tuh, ya pakai otak dong. Kalau ngajar Boy jangan di depan orang. Tadi kamu bilang banyak orang, makanya kamu berhenti kan? Kamu tuh gimana sih? Kalau di situ ada polisi, nanti kamu ketangkep, terus kamu bawa-bawa nama saya sama nama Bapak gitu?
Dipikirnya polisi kita ngebayar kamu buat mukul orang. Kamu jangan kayak preman dong, masa mukul orang. Ya bener nggak Mas? Iya. Pakai otak. Lain kali kamu pakai otak. Jangan hanya mengandalkan otot kamu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya. Bu. Aduh, ya Allah. Semoga Boy nggak kenapa-napa dihajar sama si Bagas bego ini. Adriana, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya khawatir aja sama Reva di rumah, Mas. Aku khawatir takutnya dia bawa teman-temannya ke rumah, Mas. Jadi kayaknya aku pulang duluan aja nggak apa-apa ya, Mas? Iya, tapi Mas belum ketemu dengan klien Mas. Iya. Nggak apa-apa kalau kamu pulang duluan. Iya, nggak apa-apa, Mas. Setidaknya kalau aku di rumah aku lebih nyaman. Aku takutnya bukan teman-teman ceweknya sih, lebih tepatnya Boy yang datang ke rumah kan lebih bahaya. Anak perempuan kita loh, masa disamperin ke rumah sama cowok? Takutnya ada apa-apa malah di rumah berduaan cuma sama Surti doang. Ya udah kalau gitu kamu pakai mobil Mas aja biar ntar Mas pakai taksi. Ya udah aku duluan ya, Mas. Aduh. Sayang, kuncinya belum kayaknya. Oke, Mas. Ma. Hah? Ya. Mama kok jam segini masih kerja sih, Ma? Mama tuh harus jaga kondisi, jaga kesehatan. Soalnya Boy itu nggak mau kalau Mama sakit. Boy, kamu tuh anak yang baik sekali. Kamu tahu nggak, Mama tuh bangga sekali punya anak kayak kamu. Ini kenapa, Boy? Aduh, kenapa kamu lebam kayak gitu? Hah, jangan-jangan kamu berantem lagi sama anak motor ya? Iya. Mama kemana aja sih dari tadi? Ada di sini, Nak. Orang ini tuh lebamnya udah dari tadi, Ma. Masa? Iya. Kok Mama nggak tahu ya, Nak? Masa sih? Sibuk kerja sih. Nyindir. Bira. Iya, Nya. Bira, tahu nggak? Udah ada lebam dari tadi di tangannya, Boy. Enggaknya. Orang Bibi tadi sama Diman yang waktu nyamperin dan Boy pulang. Gak ada lebamnya. Tuh. Ya kan waktu itu pakai jaket, nggak kelihatan. Mana coba Aden? Sahabat Aden jadi ada lebamnya begitu. Tuh kan. Waktu itu ketutup jaket kali ya Bibi jadi nggak liatnya. Ya udah nanti jangan lupa diobatin ya, Bi ya. Kasihan ini. Ya udah Bibi itu ya, ngambil air buat ininya buat kompres. Boy, ini kenapa nih? Coba ceritain sama Mama. Jadi gini Mas ceritanya. Boy kan waktu itu mau pulang bareng Reva. Dan ternyata papanya Reva itu sewa bodyguard buat jagain Reva. Biar Boy sama Reva tuh nggak bisa deket-deketan lagi. Nah, ya udah Boy berantem sama bodyguardnya. Jadi kayak gini deh. Oh, tuh kan. Mama juga udah pernah bilang sama kamu kan. Nggak cocok sama Mama Reva. Selalu deh. Kalau ada Reva urusannya kamu lah yang bermasalah. Lebam, ngebukin, berantem anak geng segala macem. Udah deh makanya kamu tuh dari dulu dengerin kayak kata-kata Mama. Ini kan pasti sakit. Enggak. Gak apa-apa, Boy. Itu namanya pengorbanan cinta, Boy. Papa juga dulu waktu SMA pernah dikeroyok sama 10 orang. Karena cowok yang suka sama cewek Papa itu bawa temen-temennya. Tapi Papa nggak mundur sedikit pun. Ya cuma dirawat aja di rumah sakit karena babak belur. Yang penting ending story-nya Papa nikahnya sama Mama. Ya soalnya mantan-mantannya Papa kan semuanya bikin Papa babak belur tuh nyusahin. Ya kan? Kata siapa? Nggak gitu kali. Terus kenapa putus? Ya karena nggak jodoh aja. Ngaku aja kalau mau. Silahkan dilanjutkan, Pak. Ma, Boy mau bobo. Pusing dengernya. Nah, jangan lupa lukanya. Udah sembuh. Oke, kita lanjutkan. Siapa takut? Papa bilang aja, Papa takut, ya kan? Atau Papa tuh baru nyadar kalau Mama itu emang cantik, Mama itu emang manis, makanya Papa tuh milih Mama, ya kan? Gak gitu juga kali. Papa tuh sama Mama tuh karena terpaksa. Oh ya? Siapa yang maksa? Coba bilang, siapa yang maksa? Ayo.
Papa nih sebenarnya nggak mau sama Mama. Cuman hati ini aja yang maunya sama Mama. Ah, Papa so sweet banget sih, ah. Kenapa gue jadi cemas kayak gini ya? Sekarang orang yang ada dalam mimpi gue ada dalam kenyataan. Gimana kalau tiba-tiba orang itu bisa bikin Boy cedera? Adriana, lo ngaku deh sama gue. Pasti lo kan yang sengaja menghasut bokap gue supaya dia mau nyewa bodyguard supaya ngawasin gue 24 jam terus kasih kabar semuanya ke lo, ya kan? Bodoh amat. Emang gue pikirin. Lepasin. Gue gak bercanda ya sama lo. Gue juga gak lagi bercanda. Lo pikir gue gak tahu ini semua pasti perbuatan lo kan, Adriana? Lo ngaku aja deh. Lo itu bukan cuma jadi racun di otak papi gue, di kehidupan papi gue, tapi juga di kehidupan gue dan mami gue. Lo jangan bawa-bawa mami lo dosa tau gak sih? Denger ya Reva, bukan gue yang mau nikah sama papi lo, tapi papi lo yang mohon-mohon sama gue untuk menikah dengannya. Bukan gue yang mau. Dan asal lo tahu gue berhenti kuliah gara-gara nikah sama papi lo. Dan asal lo tahu lo seharusnya berterima kasih karena cuma gue yang mau nikah sama papi lo. Ngerti? Mahmud, kalau seandainya bukan bokap gue yang ngelamar lo, misalnya cowok lain, lo pasti nolak kan buat dinikahin? Lo pikir gue nggak tahu? Lo itu tahu kalau bokap gue cinta sama lo. Dan lo sengaja manfaatin itu semua supaya lo bisa kerong hartanya. 100 buat lo, tuh lo pintar. Ya iya dong, seharusnya lo berdoa. Ya Allah, terima kasih. Aku sudah mendapatkan ibu tiri yang sangat-sangat cantik seperti Cinderella. Alhamdulillah. Berdoa, bersyukur. Nih orang gak pernah bersyukur ya. Dengar ya Mahmud, sampai kapanpun gue gak akan pernah nganggap lo sebagai mama gue. Ya gue cuma nganggap lo sebagai mainan bokap gue aja. Cukup Reva. Cukup ya. Batas kesabaran gue udah habis sama lo. Reva, lo pikir kok mau banget apa sama bokap lo? Hah? Kalau lo macam-macam sama gue bisa aduin sama bokap lo supaya lo dipindahin ke asrama. Mau gue aduin? Apa omongan lo tadi? Hah? Mau gue aduin? Kenapa lo diem? Nyesel lo ngomong apa tadi sama gue? Mau gue aduin? Reva, diem. Bukan hanya lo aja yang gue pindahin ke asrama. Lo juga gue keluarin dari rumah ini karena ini rumah gue dan lo gak akan bisa ketemu sama papi lo lagi. Mau? Hah? Lo lihat aja ya, gue bakal balas perbuatan lo, Adriana. Silakan. Gue gak pernah takut. Gue gak akan pernah takut, Rafa. Enak aja gue dikatain jadi mainannya papi. Asal lo tahu ya, papi lo yang gue main-mainin. ATM-nya gue gesek sana, gue gesek sini, gue belanja ini, belanja itu. Gue dapat rumah yang besar. Bikin emosi aja. Sabar Adriana. Mengalah untuk menang. Cie. Wih. Perutnya dong. Tahan. Cie papa.
Lagi sekali lagi, Pak. Ayo. Iya, perutnya tapi tetap jaga. Ya. Papa lucu banget sih. Lagi dong. Mana otot tangan. Mama apa-apaan sih, kepo banget. Ih, Papa. Pak, Mama boleh jujur nggak? Akhir-akhir ini nih, Papa tuh genit banget. Papa tuh kayaknya kepengen kelihatan maco. Papa tuh pengen kelihatannya sterek. Kenapa sih, Pak? Mama tahu. Papa pasti lagi caper ya sama cewek ya. Cari perhatian sama cewek-cewek, ya kan? Ayo, jujur. Ayo, Papa mau selingkuh? Ya? Iya, kok tahu sih? Emang beneran Papa mau selingkuh? Mau tahu aja. Emang tuh selingkuh boleh? Laki Eko udah pulang. Sayang, kamu kenapa? Apa yang sakit? Enggak, Mas. Kenapa ya? Reva belum berubah juga, Mas. Dia masih kasar sama aku. Dia masih galak sama aku. Masa tadi dia nuduh aku kalau aku sewa bodyguard buat jagain dia. Ya memang iya sih, tapi kan atas persetujuan Mas sendiri kan? Iya, Mas sangat setuju. Mas tahu nggak? Aku tuh gak suka tadi tuh ditunjuk-tunjuk. Pasti lo kan yang nyewa bodyguard buat jagain gue, buat jauh-jauhin gue dari boy. Lo tuh bener-bener gila ya. Aku langsung, astagfirullahaladzim. Aku selama ini selalu berusaha sabar dan tabah. Tapi sejujurnya hati aku nggak menerima kalau dikata-katain lo. Karena kan sekarang posisi aku udah beda. Posisi aku tuh bukan ya seumuran dan sepantaran Reva lagi. Tapi posisi aku adalah sekarang sebagai istrinya Mas B. Otomatis aku kan harus dipanggil mama dong seperti peraturan yang udah kita buat. Bener kan, Mas? Tapi dia nggak ngelakuin itu juga. Dia tetap aja nggak menghargai aku sebagai ibunya. Aku sedih, Mas. Aku sedih. Dia nuduh aku nunjuk-nunjuk kamu. Keterlaluan itu anak. Dan satu lagi, Mas. Satu lagi aku ingat. Ini yang paling menyedihkan. Dia bilang, aku udah manfaatin Mas dan keluarga Mas. Aku sedih dibilang manfaatin Mas dan keluarga Mas, padahal aku nggak pernah ngelakuin itu. Dan aku dibilang ngeracunin keluarga Mas, terutama otaknya Mas sudah aku racunin. Nah, tunggu. Reva. Udah tahu, Papi pasti kesini karena Adriana udah ngadu yang enggak ke Papi. Terus sekarang Papi mau marahin aku. Udah basi, Pi. Loh, ya iya dong. Karena kamu semakin hari tidak bisa jaga sikap kamu, jaga kelakuan kamu, dan masih juga bersikap kasar sama Adriana. Ayo dong, Reva. Kamu jangan pernah bikin Papi kecewa terus. Papi benar-benar kecewa sama kamu. Kamu harus belajar memegang janji bahwa kamu harus menghormati Adriana dan bersikap baik sama Adriana. Kalau kamu masih begitu terus, tidak bisa bersikap baik, hormat sama dia, Papi akan masukkan kamu sekolah asrama. Ingat itu. Papi kali ini serius. Serius sekali. Pi, aku tuh gak suka dengan cara Papi sama Adriana yang tiba-tiba nyewa bodyguard tanpa persetujuan aku. Gerak aku tuh jadi terbatas, Pi, serba gak enak.
Ya iya dong. Karena kamu tidak pernah bisa menjauhkan diri dari Boy. Kalau kamu bisa menjauhkan diri dari Boy, tidak ada lagi hubungan sama Boy. Tapi nggak perlu lagi pakai bodyguard. Reva. Ingat itu ya. Dan menyenangkan.